Apa aja Pak ini berarti ini adalah buku catatan rapat-rapat saya. Boleh tadi itu. Berapa tahun tuh Pak? Sebagian. Jadi setiap kali ada meeting rapat itu saya punya catatan. Nantinya akan lanjut jawab Pak? Akan di buku atau gimana Pak? Ya, saya kalau di sini saya tulis nih. Seperti ini tanggal 25 Juni 2019. Nanti ada rapat-rapat juga. 3 Juli 2016. Ini 5 Juli 2019. Jadi saya ini buku coret-coret. Jadi kalau ada acara rapat wapres, ada tautan. Pak Anies, kalau di meja Pak Anies yang paling wajib banget ada itu apa ya Pak? Jadi sebetulnya saya ini tidak pernah menggunakan meja ini untuk duduk. Saya selalu pakai ruang di meja yang satunya. Kenapa? Karena meja ini itu membuat kalau duduk ada serapan. Yang duduk di depan inferior, yang duduk di sini superior. Tapi kalau pakai meja diskusi itu setara. Jadi meskipun saya duduk dengan kepala dinas, kepala biro, sekda itu setara. Tapi kalau duduknya di sini itu seperti menghadap. Jadi saya praktis nggak pernah pakai meja ini. Jadi meja ini cuma meja untuk simpan atau tanda tangan. Tahan dulu Pak, coba Pak. Sekali Pak. Ayo. Udah jelas gubernur di pasang tulisan. Ya, Pak. Ayo Pak, boleh Pak. Ya. Ada koleksi buku apa Pak? Bukunya udah diangkat semua. Saya koleksi buku. Jadi tadi saya ceritakan, saya ini buku-bukunya dulu disimpan di perpustakaan kampus supaya bisa dibaca orang banyak. Nah, ketika saya tugas di EKI, banyak buku-buku yang saya baca ketika dulu itu relevan karena soal public policy. Nah itu saya bawain ke sini, jadi sebenarnya saya taruh di kamar, cuman kemarin udah mulai diturunin karena bukunya itu satu dinding. Jadi kalau nggak diturunin cepat, nggak turunin awal, nggak akan cukup tuh kalau turunnya harganya satu dinding. Udah dicicil sejak kapan Pak per hari ini ya Pak? Dicicil mungkin hampir 2 minggu. Oh, hampir 2 minggu dicicilnya. Karena memang tahu bakal berakhir 16 ya. Jadi begitu awal Oktober udah mulai Nyicil. dikit-dikit masukin. Kalau pas lagi ada berhenti sebentar itu masukin. Gitu. Jadi yang tertinggal saat ini itu tinggal berkas-berkas seperti catatan seperti itu ya Pak? Tahu nggak ini apa nih? Ini koleksi saya nih. Itu apa Pak? Itu apa Pak? Itu buku apa Pak? Itu apa Pak? Ini buku hariannya Gubernur Jenderal Belanda. Wow. Namanya kebaca nggak? Yang Peter Sungkun. Masih pakai bahasa asli ya Pak? Wah, ini buku apa?
Saya itu punya Jan Peter. Termasuk bawa pulang. Ada perawatan khusus gak sih Pak buat buku-buku kayak gitu Pak? Buku-buku lama kayak gitu? Perawatan khususnya? Ya, saya kemungkinan itu saya bakal kasihkan aja sama dinas arsip Oh, oke. sama perusahaan. Perpustakaan. Toh isinya adalah tentang Jakarta. Tapi ini manuskrip lama yang ya sayang kalau nggak terawat. Iya. Dan takutnya kalau dirawat, ini bayangkan tahunnya 7 November 1616. Oke. Terus ini 6 Februari 1618. Ini memang saya suka baca, apalagi dokumen lama. Sama box satu lagi. Berarti bakal ditaruh di perpustakaan Jakarta ya Pak bukunya itu ya Pak? Perpustakaan Jakarta. Koleksi Jan Peter Sunkun. Itu dulunya dapat dari mana Pak? Ngumpul itu. Oh, beli sendiri Pak. Suka ada orang yang tahu saya senang baca. Terus masih. Kalau nemu begini nggak mau ngabarin. Oh. Pak, ada rencana buat buku nggak Pak? Yang saya senang, saya belum bikin buku di sini. Tapi yang saya senang, hari ini saya dapat beberapa buku tulisan dinas. Inspektorat bikin buku soal WTP. Kemudian Kominfo bikin juga. Lalu jadi saya 3-4 buku, bahkan protokol buat buku tata kelola protokol. Terus pas saya tanya kenapa, mereka bilang, bahkan dulu Bapak pesan. Saya sering pesan begini, jangan sampai pengalaman bekerja di Jakarta itu menempel di badan, tidak dituliskan, karena badan ada umurnya. Kalau tidak dituliskan, maka pengalaman itu tidak dituliskan pada generasi berikutnya. Sehingga akibatnya Pemprov DKI itu dari nol terus. Setiap ganti orang, belajar lagi, karena nggak bikin buku. Nah sekarang rupanya udah bikin buku. Jadi tadi saya lihat, beberapa sudah bawa buku tentang apa yang dikerjakannya. Yang unik itu protokol bikin sekarang. Tentang tata cara mengelola protokol, supaya jangan sampai ilmunya itu menempel di orang. Jadi mudah-mudahan saya sempat bikin buku. Kalau kemarin belum sempat. Tentang apa Pak? Ya tentang pengalaman di Jakarta. Nah ini contoh. Ya ambilin buku yang WTP itu. Nih pedoman keprotokolan dulu. 2022. Ini anak-anak protokol yang pada bikin. Mereka konsultasi ke saya kira-kira 3 bulan lalu tentang buku ini, kasih feedback terus nih. Karena saya sering beritahu ini kalau bekerja itu pakai SOP, pakai rumus, ini seperti itu. Nih, satu lagi nih. Inspektorat dibikin buku. Wow. Inspektorat bikin buku pengalaman bagaimana membuat WTP supaya bisa menjadi pedoman generasi berikutnya dan tempat-tempat lain. Jadi yang saya senang di sini itu adalah karena mereka membuat buku dan ketika ditanya, ya kan dulu arahannya supaya pengalaman itu ditulis, jangan hanya nempel di badan. Tapi yang saya dapat surprise itu yang ini betul-betul surprise ini. Dari siapa Pak? Ini surprise. Kumpulan tulisan semua kepala OPD tentang pengalaman bekerja bersama saya. Mereka menuliskan ini. Saya terharu dapat ini. Karena semuanya nulis di sini. Ini para penulisnya. Total ada berapa penulis Pak? Ini daftar isinya, lihat tuh. Totalnya penulisnya banyak sekali. 53 orang penulis. Banyak kan? 53 penulis. Mereka bikin buku dan saya tidak tahu kalau mereka bikin buku baru sekarang tadi. Surprise banget ya. Surprise sekali. Terus
tadi MRT bikin buku 3 bukunya. Knowledge lagi, knowledge and knowledge and knowledge. Keren kan? Good. Jadi saya tidak membayangkan mereka bukan hanya mendengar tapi kemudian dieksekusi menjadi buku. Terus saya tadi tanya siapa lagi bikin buku, banyak yang mau bikin buku, kumpulin dong begitu. Yang tulisan mereka. Ini ditulis oleh OPD, pas semua OPD, dan bukunya itu udah punya ISBN. Wow, keren. Jadi ini ada ISBN itu. Masya Allah. Jadi ini akan mereka memang menulis lalu berharap ini bisa menjadi dipublikasikan dan menjadi pelajaran. Saya belum sempat baca, saya cuma lihat beberapa judul-judulnya yang mereka buat. Ini mengharukan nih, saya